Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, situasi kiper nih kembali memanas ya, dengan blunder yang dilakukan oleh Andre Onana. Ini bukan blunder yang pertama, bahkan sudah cukup sering. Ditambah lagi bagaimana performa Manchester United musim ini yang juga tidak memuaskan, sehingga ada banyak ketidakpuasan, ada banyak kekecewaan atau bahkan kemarahan ya kepada penjaga gawang dari Kamerun ini yang didatangkan 2 musim lalu dari Inter Milan. Sebenarnya Andre Onana memiliki track record yang tidak buruk bersama dengan klub-klub sebelumnya. Tapi itu tidak terjadi di Manchester United. Ada dinamika yang sangat ekstrim, naik turun penampilan dari Andre Onana sejauh ini bersama dengan Manchester United, dan ini berimbas juga, misalnya ada banyak tuntutan dan juga keinginan untuk mengganti posisi penjaga gawang, walaupun menurut gue ini juga bukan hal yang mudah dilakukan oleh manajemen Manchester United, misalnya menjual Andre Onana ya, karena ya ada situasi PSR misalnya. Sering gue bahas di video-video sebelumnya bahwa angka PSR kurang lebih untuk menghindarkan dari kerugian ya dalam hal Andre Onana ini, Manchester United harus melepasnya di angka sekitar 30 jutaan. Dan ini bukan situasi yang mudah ya untuk melepas penjaga gawang yang dalam performa yang tidak bagus, usia juga sudah memasuki 29 tahun. 30 juta ini bukan hal yang mudah. Tapi kalau melihat dari ya pendapat untuk mengganti penjaga gawang, um, ya menurut gue ini hal yang wajar. Dan dari situ ingin gue bahas siapa-siapa saja nih ya kira-kira nama-nama yang bisa dijadikan alternatif untuk menggantikan Andre Onana. Oke, gue ambil dari Team Talk. Ada sebuah artikel yang membahas calon-calon penjaga gawang yang bisa dijadikan opsi untuk menggantikan Andre Onana. Langsung aja gua mulai dari Joan Garcia, klub Espanyol saat ini, usia 23 tahun, kontrak akan berakhir sampai dengan tahun 2028. Dia memiliki release clause 25 juta euro dan bisa jatuh ke angka 15 juta euro kalau Espanyol ini degradasi musim ini. Oke. Penjaga gawang usia 23 tahun ya. Joan Garcia dari Espanyol. Oke. Nama lainnya yaitu Andre Lunin, kiper dari Real Madrid, 26 tahun. Berusia 26 tahun, kontrak akan berakhir tahun 2030. Sempat menggantikan Thibaut Courtois ya. Ketika Thibaut Courtois ini mengalami atau ya absen. Dan Andre Lunin ini juga menurut gua nama yang cukup sering disebutkan menjadi calon yang bisa didatangkan. Berusia 26 tahun, bukan usia kiper terlalu junior juga menurut gua, dan fakta dia memperkuat klub besar Real Madrid ini juga merupakan faktor kuat terutama dari sisi mental. Andre Lunin ini memiliki harga sekitar 40 juta euro. Ini yang disebutkan beberapa laporan di Spanyol. Oke. Jan Oblak, kiper 32 tahun, kontrak sampai dengan tahun 2028, kiper senior Atletico Madrid ya. Disebutkan untuk bisa saja Manchester United ini memberikan tawaran Jan Oblak untuk memberikan tantangan yang berbeda ya, angka sekitar 25 sampai 30 juta euro untuk kiper berusia 32 tahun. Lalu di Serie A ada nama lagi-lagi David De Gea, 34 tahun. David De Gea sendiri menurut gue, bagi Sobat Football United yang mengikuti channel ini ya, gue sudah pernah berpendapat pada saat itu, gue lebih berharap pada saat Andre Onana datang sebenarnya David De Gea jangan cabut dulu, sehingga ada proses regenerasi yang lebih mulus ya, tapi itu tidak terjadi. Di sisi lain David De Gea merupakan shot stopper yang fantastis, tapi kalau gue ingat-ingat apa yang terjadi misalnya di 2 musim terakhir David De Gea bersama dengan Manchester United, dari sisi mengolah bola, penerimaan back pass, melakukan passing sangat-sangat lemah sekali.
Dan Manchester United dengan tuntutan gaya permainan sepak bola saat ini, menurut gua ya, butuh betul penjaga gawang yang nyaman dengan bola di kakinya, bukan hanya bola di tangan tapi juga di kakinya. Sehingga ya menurut gua David De Gea mungkin bukan solusi yang pas saat ini. Lalu ada kiper lainnya nih, kiper senior juga, Mike Maignan, berusia 29 tahun, kiper AC Milan. Ini juga disebutkan walaupun AC Milan sendiri ya masih sangat ingin ya diperkuat oleh Mike Maignan, tapi Manchester United disebutkan juga bisa saja masuk untuk berusaha mendatangkan Mike Maignan ke Old Trafford. Ada kontrak yang bersisa 1 tahun lagi bagi Mike Maignan dan valuasi ada di angka 25 juta euro. Zion Suzuki, kiper Jepang berusia 22 tahun yang saat ini memperkuat Parma. Sebenarnya Manchester United sempat setuju untuk membawa Zion Suzuki dari Urawa Red Diamonds di musim panas 2023, tapi Zion Suzuki tidak mau atau menolak ya perpindahan ke Old Trafford. Wow. Tapi ya dia nampaknya ingin mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi pada saat itu, mungkin seperti itu ya, sehingga dia memilih dipinjamkan ke klub Belgia Sint-Truiden, dan saat ini dia membela Parma, Zion Suzuki. Kiper lainnya yaitu adalah Mats Hermansen, kiper dari Leicester City berusia 24 tahun. Lalu ada Bart Verbruggen berusia 22 tahun, saat ini membela Brighton. Bart Verbruggen kabarnya juga sempat didekati oleh Manchester United untuk menggantikan David De Gea sebelum klub akhirnya memilih Andre Onana. Harganya sekitar 35 juta euro. Bahkan ada yang menyebutkan ataupun kabar yang menyebutkan bahwa Bart Verbruggen sebenarnya juga sempat ingin diincar sebagai kiper kedua Manchester United, tapi Bart Verbruggen menolak ya karena ingin mendapatkan menit bermain yang tetap tinggi. Lalu ada kiper dari Championship Anthony Patterson dari Sunderland 24 tahun, Anisley Pierce, kiper dari Blackburn Rovers 26 tahun, dan James Trafford, kiper Burnley berusia 22 tahun. Klub lainnya ada dari Lille, Luca Chevalier 23 tahun. Ini juga disebutkan dipantau oleh Manchester United. Dan nama kiper FC Porto, Diogo Costa ya. Angkanya tinggi sekali ini, 75 juta euro. Nah, balik lagi dari nama-nama tadi, gue menilai memang pergantian penjaga gawang di Manchester United ini tidak pernah mudah. Ini yang dari gue amati dari tahun 90-an bahkan ya sampai dengan saat ini. Nama-nama besar, nama-nama fantastis ternyata tidak menjamin ketika hadir di Old Trafford menjaga gawang Manchester United. Maka mereka pun juga bisa memiliki penampilan yang luar biasa seperti di klub-klub sebelumnya. Ternyata tidak seperti itu, tidak kadang sering sekali tidak linear, dan ini juga yang dialami oleh Andre Onana saat ini. Oleh karena itulah kalau memang klub ini mengambil kebijakan untuk mencari pengganti kiper baru, ya ini juga harus diperhatikan, bukan hanya dari faktor teknis, tidak bisa hanya dari faktor teknis bahkan, tapi juga faktor mental, karakter ya, karena cepat atau lambat pasti mereka juga akan melakukan error yang bisa berujung ke gol bagi tim lawan. Siapapun juga pernah melakukannya. David De Gea pun juga seperti itu. Edwin van der Sar juga pernah seperti itu. Peter Schmeichel pun juga seperti itu. Ya menurut gue ini hal yang tidak terhindarkan, pasti akan terjadi. Cuman ya diharapkan frekuensinya tidak terlalu sering ya, seperti itu. Nah, dari nama-nama tadi balik lagi ya, gue sebenarnya ada favorit. Siapa? Langsung aja, yaitu adalah seorang Bart Verbruggen. Kiper ini yang saat ini membela Brighton, gue menilai dia memiliki komponen dua hal, berupa dia bagus dalam melakukan penyelamatan, dia memiliki postur yang juga tinggi ya, 194 cm, lebih tinggi daripada Andre Onana sekitar 5 cm. Lalu dia juga memiliki kemampuan dalam mendistribusikan bola. Bahkan dia di usia yang muda ini juga menjadi punggawa
tim nasional Belanda ya, dengan tekanan yang juga tidak sedikit di situ, dan dia punya pengalaman juga di Liga Inggris. Gue menilai dari sisi usia juga, walaupun dia masih 22 tahun, tapi bagaimana dia ya dipercaya menjadi kiper tim nasional saat ini, lalu juga menjadi kiper utama di Premier League bersama dengan Brighton. Ini menunjukkan bahwa secara kemampuan mental dan juga karakter nampaknya dia sudah siap. Itu sih pilihan gue. Tapi bagaimana Sobat Football United? Dari nama-nama tadi yang disebutkan, ada nama yang diinginkan berserta alasannya? Silahkan drop di kolom komen. Oh ya, harga dari Bart Verbruggen juga evaluasi saat ini ada sekitar 25 juta euro. Jadi tidak setinggi Diogo Costa misalnya ya, 75 juta euro. Itu juga menjadi salah satu faktornya. Balik lagi, tapi bagaimana Sobat Football United? Seperti biasa, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.